Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara pembelajaran di dalam sistem e-learning FEB UMJ. Anda dapat masuk dulu ke dalam kelas yang Anda ikuti dengan cara klik di bagian sebelah kiri, di bagian My Course atau di bagian kelas. Klik di mata kuliahnya ini. Nah, kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan informasi bagaimana cara belajar di dalam sistem e-learning FEB UMJ. Di dalam setiap kelas yang Anda ikuti akan berisikan informasi mengenai berapa jumlah mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian akan berisikan juga informasi berapa mahasiswa yang telah menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen di dalam kelas tersebut. Berapa yang sedang mengerjakan dan berapa yang belum melaksanakan pekerjaan atau tugas. Kemudian di bagian yang bawah, di bagian ringkasan pembelajaran, di sebelah sini adalah berisikan perihal apa yang akan Anda pelajari di dalam mata kuliah ini. Kemudian di bagian sebelah kanan, ini adalah summary, ringkasan dari apa yang harus kalian kerjakan di dalam mata kuliah ini. Di dalam contoh kelas ini, di kelas e-learning ini, berarti ada dua aktivitas yang harus Anda kerjakan dalam contoh ini, yakni Anda harus mengikuti satu forum dan harus menjawab kuis. Jika Anda telah melaksanakan salah satu dari kegiatan ini, otomatis progres bar yang ada di sini ini akan terisi. Sehingga jika Anda melaksanakan kedua aktivitas ini, progres bar Anda akan terisi sampai dengan penuh. Kemudian berlanjut ke bagian perbab, bagian section. Di sini akan terlihat materi yang disusun oleh dosen Anda berdasarkan topik, berdasarkan pertemuan. Ini bisa disebut saja pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Di masing-masing pertemuan tersebut terdapat materi yang harus Anda baca dan juga terdapat tugas yang harus Anda kerjakan. Sama seperti di bagian summary progress, di bagian topik juga terdapat bar progress. Ini adalah bar progress. Bar progress Anda akan terisi jika Anda mengerjakan atau membaca sebuah materi berdasarkan topik. Di dalam suatu mekanisme pembelajaran sistem e-learning, dikenal sebuah istilah learning path. Learning path adalah Anda tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, yang berarti dalam contoh kasus ini, Anda tidak bisa mengikuti section 2 atau topik kedua kalau Anda belum selesai pada penyelesaian pembelajaran di section pertama. Mari coba kita buka. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam section 2. Karena apa? Karena ternyata di sini dosen Anda memberikan penjelasan bahwa materi ini baru bisa dimasuki, baru bisa dipelajari setelah Anda menyelesaikan tes quiz yang ada di bagian section pertama. Maka, mari kita selesaikan dulu pembahasan yang di section pertama. Anda bisa masuk mengikuti topik yang ada di dalam kelas dengan mengklik Let's Start atau klik Mulai, atau langsung mengklik di bagian topik di setiap sectionnya. Kita lihat di sini bahwa dosen Anda memberikan tugas untuk menjawab kuis. Maka, Anda diharuskan untuk menjawab kuis tersebut. Ketika Anda belum menjawab kuis, tanda activity completion Anda atau
penyelesaian aktivitas pembelajaran Anda belum terchecklist, sehingga Anda harus menjawab terlebih dahulu. Klik tes quiz. Kemudian di sini adalah perihal keterangan mengenai pengaturan di quiz ini. Anda ternyata di sini hanya diperbolehkan untuk menjawab 1 kali kesempatan. Kemudian kuisnya akan dibuka dari tanggal 28 April 2020 dan berakhir di tanggal 30 April 2020 pada pukul 4.36. Batas waktu pengerjaan kuisnya adalah 10 menit. Jadi, ini adalah informasi yang berisikan mengenai mekanisme yang harus dilakukan di dalam kuis, pengaturan di dalam kuis. Kita bisa klik mencoba kuis sekarang. Kemudian di sini akan dihitung mundur waktunya. Karena tadi diberikan keterangan waktunya akan dihitung mundur selama 10 menit, maka kita bisa klik Start Attempt. Waktu akan dihitung mundur begitu setelah kita mengklik Start Attempt. Kemudian di sini akan terlihat bahwa waktu kita akan dihitung mundur per detiknya. Semakin lama kita mengerjakan, waktunya akan habis. Dan di sini, kemudian di bagian yang di sini, ini berarti soal pertama. Nilai dari soal pertama adalah 10. Kemudian ini adalah soalnya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Maka kita bisa pilih salah satu jawaban ini. Nantinya dalam pengerjaan kuis, bukan cuma dalam bentuk pilihan ganda, tapi juga bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk forum, bisa dalam bentuk penugasan referensi jurnal. Kita lihat waktunya akan terus berjalan di sebelah sini. Jadi pastikan bahwa Anda menjawab sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh dosen Anda. Karena ketika nanti waktunya habis, Anda tidak akan lagi diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ketika waktu habis, tombol yang ada di sini, Finish Attempt ini, tidak akan lagi muncul, tidak akan muncul lagi. Maka, sekali lagi, pastikan bahwa waktu kalian masih tersisa untuk melakukan penyelesaian menjawab soal. Jika kalian telah benar-benar yakin akan jawaban kalian, baru lakukan klik Finish Attempt. Kemudian, jawaban berarti di sini sudah dalam status disimpan. Ketika Anda mau melakukan koreksi terhadap jawaban Anda bisa melakukan klik kembali ke Return Attempt. Anda masih diperkenankan untuk mengubah jawaban Anda selama dalam kurun waktu yang telah disediakan. Kemudian klik Finish Attempt kembali. Dan jikalau Anda mau mensubmit, Anda benar-benar telah yakin dengan jawaban Anda, maka klik Submit All and Finish. Klik lagi Submit All and Finish. Nah, dengan begini jawaban Anda sudah sampai kepada dosen Anda. Akan terlihat informasi sebagai berikut. Anda mengerjakan di tanggal berapa, pada jam berapa. State finish berarti maksudnya adalah kuis ini telah berhasil Anda jawab, Anda telah selesai dan dikerjakan pada tanggal 28 jam 16.32. Dengan waktu yang digunakan adalah 6 menit 7 detik. Dengan penilaian 10, nilai penilaian tertinggi. Dan Anda mendapatkan poinnya 10 dari total maksimal 10. Berarti karena soalnya cuma 1, Anda mendapatkan poin maksimal. Dan ini adalah respon dari dosen Anda
yang secara otomatis oleh sistem akan disampaikan kepada Anda. Benar, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Dosen Anda akan memberikan respon atas jawaban Anda di sebelah sini. Jikalau Anda menjawab salah, dosen tersebut juga akan memberikan respon terhadap jawaban salah Anda. Kalau Anda sudah memahami kesalahan Anda, memahami bahwa jawaban Anda benar, maka Anda bisa klik finish review. Maka nilai Anda akan otomatis tersimpan ke dalam sistem. Kemudian, klik back to the course untuk kembali kepada laman kursus Anda, laman mata kuliah Anda. Secara otomatis, progres pembelajaran Anda akan terlihat, akan penuh. Karena di sini tadi ternyata forum tersebut tidak membutuhkan penilaian, tidak menjadi salah satu indikator progres pembelajaran. Yang baru menjadi indikator progres pembelajaran adalah kuis. Secara otomatis, progres pembelajaran Anda akan terisi penuh. Begitu juga dengan keterangan yang ada di atas kelas. Akan terlihat bahwa dari 3 orang mahasiswa yang terdaftar di kelas tersebut, terdaftar di mata kuliah tersebut, terdapat 1 orang yang sudah selesai mengerjakan kuis. Kemudian, terdapat masih belum ada lagi yang sedang mengerjakan. Dan 2 orang lagi belum mengerjakan kuis. Jadi, semuanya akan terlihat secara transparan proses penilaian dan proses penugasan di dalam sistem ini. Begitu pula di dalam setiap sectionnya. Ketika Anda telah selesai melakukan aktivitas dari setiap topik, progres pembelajaran akan penuh. Sehingga efeknya adalah learning path akan berjalan. Anda bisa membuka topik yang berikutnya. Itulah kira-kira mengenai mekanisme pembelajaran di dalam sistem e-learning FEB UMJ. Berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana kita melihat proses penilaian yang telah dilakukan oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.